populer di antara kita. Hari ini terpaksa dilakukan ya, Hari Raya Idul Fitri tahun kemarin ya, kita tambahnya hampir 100%. Kemudian tanggal 17 Agustus kita libur juga, tambah lagi. Kemudian bulan September kita ada libur, tambah lagi. Puncaknya ketika ada libur Natal dan Tahun Baru sangat luar biasa. Kita semua merasakan. Oleh sebab itu, ini tidak boleh terulang lagi. Apalagi ada peristiwa-peristiwa yang bisa memberikan peringatan kepada kita bahwa virus ini pekerjaannya mutasi. Virus ini pekerjaannya adalah berubah. Itu adalah takdir. India ada varian baru yang sangat membahayakan. Ada Inggris, ada Afrika Selatan, dan seterusnya. Tetapi yang paling bisa kita ikuti adalah India yang paling dekat. Dan varian-varian ini menurut laporan sudah masuk di Indonesia. Oleh sebab itulah ini perlu kewaspadaan kita semua. Kita belajar dari India, bagaimana kemudian terkonfirmasi rumah sakit penuh, sampai-sampai di mobil di pinggir jalan orang meninggal dunia, sampai-sampai orang di pembakaran mayat tempat-tempat krematorium penuh semua, ya, di pinggir-pinggir jalan, kemudian dikremasi dan seterusnya. Ini yang harus menjadi catatan kita, jangan sampai itu terulang. Ya, terulang di tempat kita. Oleh sebab itu, berbagai langkah kemudian dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mudik dilarang. Ya, mudik dilarang. Kenapa dilarang? Itu tadi alasannya, salah satunya. Supaya penyebaran ini, apalagi virus-virus varian baru, tidak masuk di Indonesia secara meluas, artinya apalagi kemudian masuk di Magetan. Oleh sebab itulah ini perlu kewaspadaan oleh kita semua. Dan kemudian juga kami perlu menyampaikan kepada penjenengan ini adalah sebuah media yang menurut Undang-Undang Pers 40 tahun 99, di antaranya salah satunya memberikan enlightening, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa virus ini ada, bukan fiksi ya, tapi ada. Oleh sebab itu ini harus selalu digaungkan pada pemerintah. Malahan saya masih membaca, masih mendengar ada orang yang merasa di COVID kan, gitu ya. Ada yang merasa katanya di COVID kan. Ini betul-betul harus diluruskan. Tidak ada untungnya pemerintah itu meng-COVID-kan rakyatnya. Untuk apa? Gitu ya. Untungnya apa? Gitu ya. Jadi malah menjadi beban bagi kita. Ya. Kemudian ada isu misalkan, oh nanti nakesnya dapat uang, Masya Allah. Kita harus kasihan pada nakes yang telah berjuang demikian, ya tidak memikirkan dirinya, tetapi panggilan. Ya. Coba kalau kita balikkan, kalau jadi penjenengan gimana sebagai nakes? Ada isu seperti itu. Terus sebab itu kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang seperti ini, yang menurut hemat saya tidak pada tempatnya. Ya, media sosial, mari kita manfaatkan untuk menambah value added, menambah nilai tambah bagi kita. Masyarakat kita menjadi cerdas, bukan malah sebaliknya. Ya, ini yang masih kita dengar, ya masih kita alami di berbagai tempat. Kemudian setelah dilarang mudik, ya, kemudian kita juga membuat kebijakan-kebijakan. 2 hari yang lalu, jam 21 malam, kita melakukan Zoom meeting dengan Ibu Gubernur, dengan Bupati, Wali Kota seluruh Jawa Timur, diikuti oleh Forkopimda. Kemudian kemarin Ibu Gubernur pagi sudah hasil dari Zoom meeting, masukan-masukan dari seluruh Bupati Wali Kota, dan keputusan dari Ibu Gubernur. Kemudian ada surat edaran. Ya, surat edarannya diantaranya isinya begini ya, pokok-pokoknya. Surat edaran itu tertuang di dalam surat edaran Gubernur nomor 451/101.80
012.1/2021, dan ini sudah kita lanjuti ya, surat edaran Ibu Gubernur. Penyelenggaraan sholat Id tahun 1442 Hijriah di saat pandemi COVID-19 ini dilarang untuk melakukan takbir keliling. Ya, jadi kalau panjenengan, lingkungan panjenengan nanti menemui ada takbir keliling, mohon diingatkan. Kita saling mengingatkan. Kemarin pada waktu paripurna kami juga sudah sampaikan di dalam tambahan penjelasan kami kepada seluruh anggota DPRD yang hadir. Saya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kalaupun ada takbir itu dilakukan di masjid dan musola, itu maksimal 10% dari kapasitas. Ini dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi prokes ini tetap menjadi pegangan kita. Ini untuk khusus takbir ya. Kita tunggu kapan kalau ada pertanyaan, kapan apa itu Idul Fitri, nanti nunggu keputusan pemerintah ya. Kita sama-sama menunggu keputusan dari pemerintah. Kemudian sholat Id ya, sholat Id disepakati bahwa zona di era Covid ini kita tidak menggunakan zona kabupaten. Jadi kalau di zona kabupaten Magetan itu masuk orangnya. Ada 26 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang masuk zona oranye. Jadi dari 38 kabupaten kota berarti ada 12 kabupaten kota yang zonanya kuning. Khusus untuk zona ini kita memakai zonanya mikro. Ya, jadinya zonanya pakai zona mikro. Kita menggunakan zona mikro. Kalau zona merah ya, zona merah itu diharapkan ya sholat Id di rumah masing-masing. Ya. Jadi keputusan ini diambil 2 hari yang lalu pada malam, itu dihadiri oleh Gubernur, Forkopimda Provinsi, kemudian dari PBNU, kemudian dari Muhammadiyah, dari LDII, dari MUI, dan tokoh-tokoh masyarakat secara Zoom yang kita ikuti, kemudian menelurkan keputusan-keputusan ini. Khusus untuk zona oranye boleh melakukan salat Idul Fitri dengan kapasitas maksimal 15%. Jadi 15% dari kapasitas itu dibolehkan ya. Nah, khusus untuk zona kuning dan hijau itu 50%. Kemudian diharapkan ya, jangan berkumpul jadi satu. Ya, artinya kalau ada sebuah masjid kapasitasnya akan lebih baik, misalkan kurang dari 50%, ya mungkin 25%, kemudian lainnya dipecah-pecah di musola-musola. Itu akan lebih aman, dan itu dianjurkan ya, dianjurkan untuk dipecah-pecah semakin kecil sehingga sehingga mengurangi risiko penularan dari COVID. Kemudian khotbah maksimal 10 menit. Ya, jadi khotbah maksimal 10 menit dan diharapkan ya untuk imam ya ayat yang dibaca jangan panjang-panjang. Ya, gitu ya. Jadi yang itu anjuran ya. Jadi anjuran dari kemarin ya, ini perlu saya sampaikan. Karena ini harapan kita bukan apa-apa untuk mencegah ya, untuk mencegah meluasnya ini. Dan kepada jamaah dianjurkan kalau itu di masjid membawa kantong kresek sendiri-sendiri, kemudian nanti sandal atau sepatunya jangan ditaruh di luar tetapi dibungkus tas kresek, diletakkan di sampingnya. Gitu ya, diletakkan di sampingnya sehingga nantinya tidak berkerumun ketika mengambil sandal
atau sepatu atau alas kaki lainnya. Itu anjuran. Jadi bawa tas kantong sini. Tapi saya juga menambahkan sedikit, kalau demikian ya membawa tas kresek, nanti habis itu tas kresek dibawa pulang, jangan dibuang sembarangan, sehingga lingkungan tetap terjaga, kemudian tetap bersih. Setelah sholat Id biasanya sebelum COVID itu bersalam-salaman. Untuk tahun ini diharapkan tidak ada salaman, langsung pulang ke tempat masing-masing. Dan kepada seluruh masyarakat Magetan, khususnya kepada Nyuwun Duka ingkang kathah, perlu saya sampaikan untuk tidak melakukan silaturahim ya antar keluarga, ya antar keluarga rumah yang lain dan seterusnya. Hanya untuk keluarga inti saja. Ya, keluarga inti. Artinya yang satu rumah. Ya, perlu saya sampaikan ada dua pendekatan. Ya, dua pendekatan. Ada yang nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti itu konsepnya orang barat. Nuclear family itu namanya bapak, ibu, anak. Itu keluarga inti. Tapi orang Indonesia biasanya bukan menganut nuclear family, tetapi extended family. Yang namanya keluarga itu keluarga luas, dalam arti luas. Ya, bapak, ibu, anak, mertua, bapak ibunya, saudara, dan sebagainya. Tetapi dalam konsep yang kita pakai khusus untuk COVID ini, kita pakai keluarga inti, nuclear family. Ya, keluarga inti. Ini harus yang menjadi catatan kita semua. Dan kita juga beruntung dalam artian begini, bahwa dengan adanya COVID ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim karena adanya teknologi. Ya, jadi karena dengan adanya teknologi. Mohon maaf kalau saya agak berteori sedikit dalam perspektif materialistis, ya. Ada seorang ahli mengatakan bahwa perubahan itu karena ada penemuan teknologi, ya, teknologi. Dengan penemuan teknologi itu siapa tahu ya nanti bahwa ini merupakan momentum perubahan, bahwa silaturahim tidak harus secara fisik tetapi bisa secara virtual, gitu. Karena penemuan teknologi ini, ya, kita bisa tetap bersilaturahim dengan anak-anak kita yang jauh, kemudian dengan mertua kita yang jauh, ya, kemudian dengan tetangga kita yang jauh, dengan cara virtual. Dan saya yakin itu tidak mengurangi makna. Malahan saya berpikir, ya, yang pulang jangan orangnya tetapi uangnya saja yang pulang. Nah, gitu ya, uangnya saja yang pulang. Dengan konsep begini, saya berpikir begini. Kalau seandainya masing-masing desa itu punya diaspora, ya, diaspora itu taruhlah ini dalam skala kecil, ya, orang-orang sukses yang di luar, sekarang hidupnya di luar desa yang bersangkutan. Ada yang di Kalimantan, mungkin ada yang di luar negeri dan seterusnya. Kemudian desa-desa itu kemudian membuat konsep-konsep bahwa tahun ini akan membuat asrama pesantren misalkan, akan membuat masjid misalkan, ada yang membuat musola, ada yang membangun jalan, ada yang mau membangun lab perpustakaan sekolah dan seterusnya. Itu bisa dihimpun, ya, mungkin gitu ya, daripada uangnya yang tadi untuk pulang. Kemudian alangkah baiknya uang-uang itu yang diaspora itu bisa dikirim untuk proyek-proyek di desa masing-masing, lebih manfaat, lebih bagus. Yang biasanya kita Magetan mendapatkan berkah, ya, berkah dari hari raya. Berapa puluh ribu yang pulang. Kalau satu orang membawa uang 2 juta saja, berapa uang yang beredar ketika ada hari raya? Puluhan miliar saya gitu. Hampir 80 kalau tidak salah saya hitung. 80 miliar itu beredar di Magetan.
Tentu dengan adanya COVID ini peredaran uang itu menjadi terhenti selama 2 tahun. Oleh sebab itu saya punya pikiran alangkah baiknya itu tadi konsep-konsep desa-desa di Magetan, kemudian mengetuk ya pintu hati diaspora yang ada di luar dengan proyek ya. Jangan hanya proyek mainstream, tetapi coba membuat proyek-proyek yang bagus, yang bisa ditawarkan, yang bisa ya memberikan nilai tambah pada desa masing-masing. Itu salah satu cara berpikir saya. Kebetulan hari ini tanggal 11 ya, saya jadi ingat 11 Maret 2020 pertama kali COVID masuk Magetan ya. Berarti kita sudah 1 tahun 2 bulan ya lamanya COVID ini. Dan saat ini COVID sudah di Magetan yang terkonfirmasi sudah 3.481 ya sampai dengan hari ini. Kemudian yang sembuh 398, sisanya masih isolasi. Kemudian yang meninggal 288. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian kita bahwa angka kematian di Magetan masih cukup tinggi. Nah, ini perlu perhatian ya dari kita semua agar kemudian kita tidak lengah kemudian menjadikan penambahan. Alhamdulillah hari ini 0 yang meninggal dunia karena COVID. Kemudian kita juga hari ini menerima saudara-saudara kita para pahlawan divisa. Saat ini kita sudah pulang dari 755 yang potensi pulang, itu sekarang di Magetan sudah pulang 74 ya, sekarang sudah 74 orang yang sudah pulang di Magetan dan 20 orang sudah kita lepas ya, dan semua dari 74 orang ini tidak ada satupun yang positif ketika datang di Juanda ya. Di Juanda di sana setelah datang dari luar negeri, kemudian di swab negatif boleh pulang. Kemudian sampai di Juanda di swab lagi, dan dari 74 orang dari Magetan ini negatif semua. Kemudian dari 74 ini kemudian diisolasi ya, diisolasi. Kemudian yang 20 ini sudah pulang, sudah kembali di rumah masing-masing. Hari ketiga setelah datang, hari kelima setelah kedatangan di Bandara Juanda, hari kelima kita swab lagi. Kalau dia negatif, kemudian kita pulangkan. Itu beberapa upaya yang telah kita lakukan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus ini. Kemudian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia yang semakin baik setiap tahun. Betapa ruginya ya kita seperti saya sudah saya baru berumur 65 tahun gitu ya. Kalau saya tidak semakin lama menjadi manusia yang semakin baik, berarti ibadah saya tidak semakin baik ya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita semua ya, panjenengan setiap hari, setiap tahun kita evaluasi harus menjadi manusia-manusia yang semakin baik. Pimpinan daerah di Jawa Timur memberikan pelajaran pada kita ya beberapa waktu lalu. Mari kita saling mengingatkan. Saya selalu mengatakan, nek aku salah elikno ya, tapi jangan saya didorong untuk berbuat salah ya. Betapa mulianya kita semua di tengah-tengah Idul Fitri ini, di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa menjelang Idul Fitri ini, kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, dan orang-orang di Magetan, juga masyarakat Magetan dijauhkan dari virus ini. Dan kepada saudara-saudara saya yang ada di perantauan, sekali lagi
sementara tidak usah pulang dulu ya, sebelum pemerintah nanti mengizinkan. Yakinlah ya, kita semua akan menjaga ya, demikian juga panjenengan yang di perantauan wajib hukumnya juga ikut menjaga bapak ibu panjenengan, menjaga kakek nenek panjenengan, menjaga istri suami panjenengan. Mudah-mudahan Magetan segera dibebaskan dan Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan arahnya pada kesempatan hari ini. Ada tanya? Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan media, kiranya mungkin ada pertanyaan, kritik dan saran pada kesempatan hari ini kami persilahkan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Masa ada kritik, soal kritik. Nggak apa-apa. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini saya mau tanya Pak kaitan dengan